Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti dengan NIM 1250202161. Di sini saya akan membacakan cerita tentang si Kelinting Sakti. Si Kelinting Sakti. Di sebuah pulau di Riau, bagian kepulauan, hiduplah sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang sangat miskin. Rumahnya panggung terbuat dari kayu. Lantai papannya itu pun sudah banyak yang keropos dimakan rayap. Atas rumahnya terbuat dari daun nipah yang dianyam. Dan banyak yang bocor sehingga kalau hari hujan, air akan masuk ke dalam rumah. Dinding rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Rumah itu sudah sangat reot dan tampak seperti hendak roboh. Keluarga itu adalah keluarga Pak Atan. Istrinya sudah meninggal dunia. Pak Atan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Yang pertama dipanggil Salimbo, yang kedua dipanggil Lengah, dan si bungsu dipanggil Kelinting. Tidak seperti kedua abangnya yang mempunyai tubuh yang normal seperti anak lainnya. Kelingking bertubuh sangat kerdil. Karena itu ia dipanggil Kelingking karena kecil seperti jari kelingking. Walaupun Salimbo, Lengah, dan Kelingking bersaudara, mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Salimbo dan Ngah memiliki sifat yang hampir sama, yaitu pemalas dan suka iri hati. Sebaliknya, Kelingking adalah anak yang rajin dan baik hati, sehingga ayah mereka terlihat sangat sayang pada Kelingking. Hal ini yang membuat Salimbo dan Ngah selalu merasa iri pada Kelingking. Ibu mereka meninggal dunia sewaktu Kelingking baru berumur 5 bulan. Pada waktu itu, walaupun masih bayi, Kelingking sangat kuat menyusu pada ibunya. Ia menyusu melebihi kebiasaan bayi pada umumnya. Setiap kali menyusui Kelingking, ibunya selalu sakit. Akhirnya, setelah sakit beberapa lama, ibu mereka meninggal dunia. Sejak itulah Salimbo dan Ngah sangat membenci Kelingking. Mereka menganggap ibu mereka meninggal gara-gara menyusui Kelingking. Pagi hari itu, Kelingking dan ayahnya bekerja di ladang tak jauh dari rumahnya. Memang sehari-harinya Pak Atan bekerja apa saja untuk menghidupi ketiga anaknya. Kadang-kadang ia menanam ubi dan jagung di ladang atau mencari ikan di sungai kecil tak jauh dari rumah mereka. Bahkan kadang-kadang mereka juga mencari ikan di laut. Lumayanlah hasilnya dapat untuk makan mereka sehari-hari. Biasanya mereka menanamkan ubi, jagung, dan ikan dengan barang-barang kebutuhan lain. Ayah akan menanam apa hari ini? Tanya Kelingking pada ayahnya yang sedang mencampur tanah. Menanam jagung, anakku, jawab ayahnya sambil tersenyum. Ayah, nanti aku akan menanam benih jagungnya ke dalam tanah. Ya, ujar Kelingking bersemangat ingin membantu ayahnya. Iya nak, ayahnya berhenti sejenak sambil menyeka keringat yang membasahi keningnya sambil berpindah pada deretan tanah berikutnya yang akan dicampur. Nah, tanamlah benih jagung itu di tanah yang sudah ada, kata ayahnya sambil menunjukkan tanah yang baru saja dicampurnya. Baik ayah, jawab Kelingking sambil berjalan mengambil benih jagung yang akan ditanam. Kemudian dia mulai memasukkan benih jagung ke dalam tanah. Ia berkata lagi, ayah, mudah-mudahan jagung yang kita tanam ini hasilnya bagus ya. Iya anakku, ayah pun berharap begitu. Yang penting kita berusaha dan berdoa kepada Tuhan supaya yang kita tanam tumbuh dengan baik, ujar ayahnya sambil tersenyum. Ayah, kalau aku besar nanti, aku ingin pergi ke pulau seberang, kata Kelingking. Pulau di seberang pulau tempat tinggal Kelingking adalah ibu kota kerajaan. Mengapa kau ingin ke sana, nak? Tanya ayahnya. Aku ingin bekerja di kerajaan, ayah, supaya kehidupan kita lebih baik, supaya kita tidak miskin lagi. Kelingking berkata sambil menatap ke pulau seberang yang hanya tampak seperti kejauhan. Ayahnya tersenyum lalu berkata, mudah-mudahan keinginanmu terkabul, nak. Ayahnya tidak menyangka Kelingking yang masih kecil itu mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Dia merasa bangga pada anaknya si Kelingking. Anak bungsunya ini selalu
Mereka tidak membantu ayahnya. Mereka tidak membantu ayahnya. Mereka selalu malas dan tidak mau membantu ayah. Setiap hari mereka hanya bermain. Setelah capek bermain, mereka berdua memanjat pohon rambutan yang sedang berbuah. Mereka memetik buah rambutan lalu duduk pada salah satu batang yang kuat sambil memakan buah rambutan. Dari kejauhan mereka melihat ayah dan si kelingking sedang bekerja di ladang. Nah, coba kau lihat ayah dan kelingking di sana, kata Salimbo sambil mengambil buah rambutan. Mari ikut memandang ayah dan kelingking. Ya, aku iri pada kelingking, ayah sangat sayang. Tidak suka terutama ayah selalu apa panas dan tajam. Orang pun tak tahu, kata Salimbo seraya melempar kulit buah rambutan yang baru saja dimakannya jauh-jauh. Sebenarnya ayahnya tidak pernah membeda-bedakan perlakuan dan kasih sayang pada ketiga anak laki-laki. Hanya Salimbo dan Ngah yang berpikir seperti itu. Mereka jarang berdekatan dengan ayahnya karena mereka tidak membantu ayah bekerja. Mereka selalu bermain saja, berbeda dengan kelingking yang selalu dekat dengan ayahnya. Karena ia selalu membantu ayahnya, tak heran jika kelihatannya kelingking begitu dekat dengan ayahnya dan begitu disayang dan diperhatikan anaknya. Setelah kenyang makan buah rambutan, Salimbo dan Ngah turun dari pohon itu. Lalu mereka duduk di bawah pohon. Bang, kita usir saja kelingking. Kalau kelingking tidak ada, ayah pasti sayang pada kita berdua. Ngah berkata sambil terus memperhatikan kelingking dan ayahnya yang sedang bekerja di ladang dari jauh. Tidak mungkin, Ngah, ayah pasti marah pada kita, kata Salimbo seraya menggarukkan kepalanya yang tidak gatal. Kemudian ia melihat Ngah tersenyum sendiri. Aku ada ide, Bang. Aku tahu caranya mengusir kelingking dari rumah. Tetapi ayah tidak marah pada kita, kata Ngah. Apa idemu, Ngah? Tanya Salimbo penuh penasaran. Kemarilah, aku bisikan pada abang, kata Ngah sambil merangkul dan mendekati telinga abangnya dan mengatakan sesuatu. Salimbo mengangguk-angguk sambil tersenyum, petanda ia mengerti dan menyetujui ide adiknya tersebut. Bagaimana, Bang? Tanya Ngah setelah berbisik pada abang. Baiklah, Ngah, besok pagi kita laksanakan rencana tadi. Setelah itu mereka berdua tertawa. Mereka sudah membayangkan apa yang akan terjadi pada kelingking besok. Salimbo dan Ngah memang sedang merencanakan rencana jahat untuk mencelakakan kelingking. Kasihan sekali kelingking apabila niat jahat tersebut berhasil mereka lakukan. Pada malam harinya, setelah makan malam, Salimbo dan Ngah mengajak kelingking bermain dan bercanda. Salimbo dan Ngah berpura-pura baik dan sayang pada kelingking di depan ayahnya. Ayah dan kelingking sedikit merasa heran dengan tingkah Salimbo dan Ngah. Terutama ayah, ia berpikir tidak biasanya Salimbo dan Ngah begitu perhatian dan mau bermain-main dengan kelingking. Kelingking pun merasa senang sekali karena kedua abangnya sudah berubah, tidak benci lagi padanya. Kemudian Salimbo mendekati ayahnya. Ia mulai menarik perhatian ayah dengan memijit-mijit kaki ayahnya. Sementara itu Ngah terus mengajak kelingking bermain-main. Ayah, besok pagi bolehkah kami pergi mencari kayu dan kelinci di hutan? Salimbo berusaha membujuk ayahnya untuk pergi ke hutan. Belum sempat ayahnya menjawab, kelingking yang sedang bermain bersama Ngah menyela dan ia berkata, Ayah, bolehkah kelingking ikut abang? Ayah. Mendengar kelingking ingin ikut Salimbo dan Ngah sangat senang sekali. Memang hal inilah yang mereka inginkan agar mereka dapat melaksanakan rencana jahat mereka. Jangan, Nak, kau masih kecil, di hutan banyak binatang buas, jawab ayahnya. Biar abangmu Salimbo dan Ngah saja yang pergi. Kau membantu ayah saja bekerja di ladang, lanjut ayah. Ayah, kelingking akan berhati-hati, lagi pula ada abang Salimbo dan Ngah yang bisa menjaga aku, kata kelingking meyakinkan ayahnya. Ia ingin sekali pergi ke hutan. Ia ingin menangkap kancil, ia
Ia membayangkan betapa bahagia dan senang sekali jika ia menangkap kancil sambil bermain-main bersama kedua abangnya di sana. Selama ini ayah selalu melarangnya jika ingin ke hutan. Hanya Salimbo dan Ngah saja yang boleh karena mereka berdua sudah besar. Tidak apa-apa ayah, biarlah Kelingking ikut. Aku dan Bang Salimbo akan menjaga Kelingking. Iya kan Bang? Kata Ngah berusaha meyakinkan ayahnya dan meminta Salimbo mendukung pendapatnya. Benar ayah, percayalah pada kami berdua. Salimbo menimpali kata-kata adiknya. Baiklah, kalau begitu Kelingking boleh ikut, kata ayah yang akhirnya menyetujui kalau Kelingking ikut ke hutan. Walaupun sebenarnya hatinya berat melepaskan Kelingking. Hore, aku boleh ikut ke hutan. Terima kasih ayah, seru Kelingking dengan gembira sambil memeluk ayahnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka mulai berangkat menuju hutan di ujung desa. Hutan itu sangat lebat, yang terdengar hanya suara jangkrik. Selama ini yang tinggal di sekitar hutan itu hanya berani sampai ke tepi hutan saja bila ingin mencari kayu bakar atau berburu kancil. Sesampainya di tepi hutan tersebut, mereka bertiga mulai mencari kayu bakar. Setelah lelah mencari kayu bakar, mereka bertiga beristirahat di bawah sebuah pohon beringin yang sangat besar. Tak lama kemudian, mereka melihat seekor kancil yang sedang berlari di antara semak-semak tak jauh dari tempat mereka tinggal. Salimbo dan Ngah pun memulai rencana jahat mereka. Kelingking, lihatlah di sana ada kancil, cepatlah kau kejar, seru Salimbo sambil menunjuk ke arah semak-semak. Benar Kelingking, kau kan bisa berlari kencang, ayo kejar. Ngah pun menyuruh Kelingking untuk mengejar kancil. Baiklah Bang, kata Kelingking sambil berlari menuju ke dalam hutan. Ia terus berlari mengejar kancil itu sampai berada jauh di dalam hutan. Sementara itu, Salimbo dan Ngah tersenyum puas. Mereka segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, mereka bercerita pada ayahnya bahwa Kelingking sudah mati diterkam harimau di hutan ketika mengejar Kelingking. Ayah sangat sedih mendengar hal itu. Ia menangis meratapi kematian anak bungsunya itu. Tetapi Tuhan masih melindungi si Kelingking. Setelah berlari jauh, ia berhasil menangkap kancil. Aku dapat kancil, seru Kelingking dengan riang. Tapi kemudian ia sangat sedih. Hai manusia, tolong lepaskan aku. Kancil yang berada di tangan Kelingking itu bisa berbicara seperti manusia. Dia Kelingking bertanya, hai kancil, mengapa kamu bisa berbicara seperti manusia? Sebenarnya dulu aku manusia juga, tapi aku kena kutukan. Kancil tersebut menjawab lalu ia berkata lagi, kalau kau melepaskan aku kan kuajari kau cara menangkap kancil. Kelingking melepaskannya. Kelingking melepaskan kancil itu, lalu kancil itu mengajarinya cara menangkap kancil. Setelah diajari kancil itu, ia dapat menangkap 3 ekor kancil lainnya dengan mudah. Kemudian ia pulang dan tak lupa mengucapkan terima kasih pada kancil yang telah mengajarinya tadi. Sesampainya di tepi hutan tersebut, pada malam hari sampailah Kelingking di rumah. Saat itu ayah dan kedua abangnya sedang tidur. Kelingking mengetuk pintu. Ayahnya terkejut. Ayah, tolong buka pintu. Ayah Kelingking membukakan pintu. Ia langsung memeluk Kelingking. Syukurlah nak, kau sudah pulang dengan selamat dan tidak dimakan harimau, kata ayah menangis haru. Sementara itu, Salimbo dan Ngah tidak habis pikir melihat Kelingking pulang dengan selamat dan membawa 3 ekor kancil. Mereka kembali menyusun rencana untuk melenyapkan Kelingking. Beberapa hari kemudian, Salimbo dan Ngah mengajak Kelingking mencari ikan di laut. Mereka kembali meminta izin pada ayah. Ayah mengizinkan, tetapi mereka harus menjaga Kelingking. Jangan seperti waktu mereka ke hutan beberapa waktu yang lalu. Mereka bertiga naik sampan kecil. Di laut itu banyak ikan jerung. Ikan jerung termasuk ikan yang buas dan bisa memakan manusia. Salimbo menebar jala ke laut, lalu berpura-pura
Berpura-pura jala mereka tersangkut di batu karang. Kelingking, jala kita tersangkut di batu. Cepat kau berenang, lepaskan jala kita dari batu karang. Serunya menyuruh adiknya. Tanpa berpikir panjang, kelingking melompat ke laut. Ikan jerungnya banyak sekali. Pada saat kelingking sedang berjuang berenang mencari jala, Salimbo dan Ngah bergegas mendayung sampan mereka menuju tepi pantai. Mereka meninggalkan kelingking di laut dan menyangka pastilah kelingking sudah mati dimakan ikan. Setibanya di rumah, mereka mengatakan pada ayah kalau kelingking sudah mati dimakan ikan jerung. Ayah sangat sedih dan meratapi nasib kelingking, anak bungsunya yang sangat disayanginya itu. Sementara itu, ajaib sekali, kelingking tetap selamat dan berhasil membawa 3 ekor ikan jerung besar pulang ke rumah. Dia berkata dalam hati, ayah dan kedua abangku pasti senang karena aku pulang membawa ikan ini. Lumayan dapat dijadikan lauk. Ayah, aku pulang. Tiba-tiba saja kelingking sudah berdiri di depan pintu sambil membawa ikan. Oh anakku, aku kira kamu sudah mati dimakan ikan jerung. Ayah langsung memeluk kelingking. Aku baik-baik saja ayah. Salimbo dan lagi-lagi tidak habis pikir mengapa kelingking masih bisa selamat dari ikan jerung yang sangat berbahaya. Beberapa tahun kemudian, kelingking sudah tumbuh dewasa. Dia membulatkan tekadnya untuk merantau ke Pulau Seberang. Dia ingin mengubah nasibnya. Dia ingin menjadi kaya dan tidak mau hidup dalam kemiskinan lagi. Dia berpikir, biarlah ia pergi. Abang Salimbo dan Ngah bisa menemani ayah. Setelah mendapat restu dari ayahnya, kelingking pun berangkat. Ia membawa bekal di beberapa ketupat. Selama di perjalanan, ia tidak memakan ketupatnya. Bila ia lapar, ia hanya makan buah-buahan atau daun-daunan yang dijumpai. Pada suatu hari, ia merasa lelah. Ia duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat, lalu tertidur. Ia bermimpi di dalam tidurnya. Di dalam mimpinya, ia mendengar sebuah suara berkata kepadanya, "Hai kelingking, jika kau ingin menjadi menantu raja, ikatlah 7 buah ketupat yang kau bawa dengan akar domba, lalu campakkanlah ke sungai. Setelah air sungai berbunyi, sebuah ikan akan mati. Setelah itu menyelamlah ke dalam sungai, ambil ikan yang besar lalu makanlah." Tiba-tiba kelingking terjaga sempat bertanya kepada suara tersebut. Kelingking kembali melanjutkan perjalanannya. Tibalah ia di sebuah sungai. Pastilah ini sungai seperti yang ada di dalam itu. Ia bergumam sambil memandangi sungai itu. Kemudian ia mengikat 7 buah ketupatnya dengan akar domba dan melemparkannya ke sungai. Tak lama kemudian, air sungai menjadi berbunyi. Berarti sudah banyak ikan yang mati. Lalu ia melompat ke sungai dan menyelam. Dapatlah ia seekor ikan yang sangat besar. Ini pasti ikan yang dimaksud dalam mimpi. Kelingking berkata dalam hati sambil membawa ikan besar itu berenang menuju sungai. Dia membakar ikan tersebut, lalu memakan seluruh dagingnya, yang tersisa hanya kepalanya saja. Setelah selesai makan ikan itu, tidak terjadi apa-apa. Semua perintah dalam mimpi sudah aku lakukan. Tapi mengapa tidak ada apa-apa yang terjadi? Kelingking berkata sendiri. Ia kesal. Ia menendang kepala ikan besar itu jauh tinggi di angkasa. Dia pun tidak tahu kemana perginya kepala ikan tersebut. Dia kembali melanjutkan perjalanannya. Sampailah ia di ibu kota kerajaan. Waktu itu raja sedang resah karena ada kepala ikan besar di halaman istana. Ikan itu seperti menempel di tanah. Tidak ada yang bisa mengangkat kepala ikan itu dari hulu balang. Sampai panglima kerajaan sudah diperintahkan untuk mengangkat ikan itu, namun tak seorang pun dapat mengangkat kepala ikan itu. Sang putri pun sudah jijik melihat kepala ikan itu. Akhirnya raja membuat sayembara. Sedang siapa yang berhasil memindahkan kepala ikan itu, jika laki-laki akan dinikahkan dengan putrinya, jika perempuan akan diangkat menjadi putri angkat raja.
orang yang mencoba mengikuti sayembara itu, namun belum ada yang berhasil mengangkat kepala ikan itu. Linking pun tidak ketinggalan, ia mengikuti sayembara itu. Ketika ia melihat kepala ikan itu, ia mengenalinya. Itu adalah kepala ikan yang telah ditendangnya. Linking pun maju hendak mengangkat kepala ikan itu. Banyak orang mengejeknya. Hai, orang kerdil, kau tidak mungkin kuat mengangkatnya. Salah satu peserta sayembara yang bertugas gagal. Tetapi Linking tidak peduli. Ia mendekati kepala ikan itu. Ia mengangkat kepala ikan itu hanya memakai jarum Linkingnya saja dan menggulurkannya hingga ke akhir stadion. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan melihatnya. Hai orang kerdil, meskipun kecil, kau kuat ya. Salah seorang pria sayembara lainnya berseru. Linking hanya tersenyum. Hai anak muda, kau adalah pemenang sayembara itu. Sesuai dengan janjiku, kau akan kunikahkan dengan Putri. Setelah itu, diadakanlah pesta pernikahan yang sangat meriah. Rakyat pun turut bergembira. Banyak acara hiburan seperti tari-tarian dan nyanyi-nyanyian dalam pesta itu. Tak lupa Linking menjemput ayah dan kedua abangnya, Salibo dan Nah, tinggal di Australia sesuai dengan cita-citanya sejak dulu, yaitu ingin berhasil dan membahagiakan ayah dan kedua abangnya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.